Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Heni. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Jadi kita hari ini akan melakukan pendampingan individu satu, di mana di sini kami sebagai pengajar praktik ingin melihat kembali bagaimana perkembangan dari proses yang sudah Ibu laksanakan selama di kurun 1 bulan ya. Semangatnya saya lihat luar biasa, tugas-tugas yang Ibu lakukan dengan fasih luar biasa semuanya. Di samping Ibu harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lain, diantaranya pekerjaan pribadi, kemudian dengan pekerjaan yang ada di sekolah. Jadi kami melihat bahwa CGP yang angkatan 8 ini semuanya luar biasa. Tetap semangat ya Bu ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fokus pendampingan kita. Yang pertama itu tentang diskusi tantangan pembelajaran. Kemudian yang kedua, refleksi penerapan kelas sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan kemudian diskusi pembuatan kerangka portofolio, diskusi peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Oke, jadi sampai di sini Ibu sudah bisa memahami aktivitas kita untuk hari ini. Dokumennya sudah ada semua, dokumen yang kita aksi nyata juga sudah disiapkan ya. Nanti boleh kirim ke saya untuk berkas-berkas kita untuk laporan. Kemudian di sini kami ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir? Banyak yang dari pembukaan secara nasional, secara daring, kemudian kita langsung melakukan pretest. Setelah pretest kita kemudian masuk ke modul, kemudian di modul kita melakukan evaluasi dulu, kemudian setelah itu acara perkenalan dengan hasil mentor dengan modul sebagai praktik, kemudian kita juga saling berkomunikasi dengan kawan-kawan satu kelas. Setelah itu baru kita mulai belajar dari modul 1 sampai sekarang sudah selesai modul 1. Dan kemudian tahun 20 Mei kita mengadakan beberapa orientasi dari aula dinas. Jadi alhamdulillah kegiatannya sampai hari ini masih terus sambung menyambung sampai tengah malam masih berjalan terus. Apakah ini berarti? Alhamdulillah karena memang keinginan itu datang dari kita, kita masih tetap menggerakkan sudah selesaikan. Semoga mencapai tujuan yang baiklah dari kita sendiri. Lulus menjadi guru penggerak angkatan 8 ini ya. Jadi apa yang telah Ibu lakukan sebagai capaian selama 1 bulan terakhir? Capaian yang Ibu lakukan dalam waktu yang 1 bulan ini? Kalau misalnya yang pertama sekali, pelatihan saya rasakan dari pelatihan materi misalnya di bisnis yang pertama sekali yang saya rasakan cara pandang saya terhadap siswa itu berubah. Kalau selama ini kita melihat siswa itu mereka harus menurut apa yang kita bilang, sehingga kalau tidak itu malah biasanya tidak salah sedikit saja langsung kita bertahan. Jadi setelah melakukan kemarin setelah pengetahuan mengenai materi kita proses pendidikan belajar yang ada, saya merasa justru kita lah yang harus menurut siswa. Jadi kalau selama ini terpusat di sini, maka sekarang harus mulai terpusat kepada siswa. Kita harus mulai siswa yang baik. Sudah mulai disadari ya Bu ya. Sebulan saja kita sudah mulai berubah dalam hal bagaimana berperilaku ya kan untuk diri kita sendiri aja dulu ya kan, belum lagi sampai ke mungkin merubah siswa ya, masih di tahap awal saja kita sudah bisa berubah diri. Untuk biasanya kita keras mungkin kan, sekarang kita sudah lebih memiliki daya apanya sendiri gitu kan untuk menarik perhatian dari anak-anak kita sesuai dengan kebutuhan. Nanti kita akan melakukan prospek tentang jurnal yang ada di LMS dari pengajar praktik, nanti akan kita bahas bersama. Berikutnya ada bagaimana dukungan dari asisten sekolah. Saya sekali pertama kalau ketika saya mungkin bukan saya mengikuti program ini selalu dikasih semangat karena kira sebagai kemudian setelah pengumuman saya PPI bahkan suatu anak ini saya sekolah mengumumkan di BRU kemudian acara sekolah 2020 ini saya bangga kepala sekolah kita ya, terus awal bersama gitu. Artinya teman-teman rekan-rekan guru juga mendukung semua. Ibu, kita akan lanjutkan ke bagian inti dari pendampingan. Ibu, kita masuk ke bagian pendampingan inti. Di sini setelah melakukan pembelajaran selama lebih kurang 1 bulan bersama fasilitator, kemarin waktu lokakarya orientasi ada kita membahas kekhawatiran, harapan, kemudian dukungan. Masih ingat Ibu lagi apa yang menjadi kekhawatiran Ibu, apa yang menjadi harapan Ibu? Nah di sini apa saja kekhawatiran yang sebelumnya Ibu resahkan dan terjadi atau belum
terjadi atau tidak terjadi? Saya jawab Iya. Kekhawatiran saya yang pertama, karena tadi kita banyak kegiatan yang Iya, biasa betul. dari rumah, anak, Iya. yang lagi kewajiban kita di sekolah ini ya kan. Jadi bisa nggak saya ya mengenai kesehatan perempuan gitu, itu yang pertama ya. Itu yang kekhawatiran yang pertama. Kemudian kekhawatiran yang kedua, saya takut kurang mampu mengikuti misalnya di bidang pekerjaan di IT gitu. Aku terkendala di situ. Kemudian ada perasaan minder juga, nanti perempuan saya pintar-pintar nggak gitu. Iya, betul. Seperti itu. Baru kemudian ada satu hal yang saya rasa mampu nggak saya gitu. Kita berbicara di depan umum, ini salah satu kelemahan saya. Itu bicara di depan umum. Itu yang kemudian bapak mampu nggak saya. Sementara kalau saya belum begini nanti. Tapi memang ya karena memang sudah melangkah ya dia, ya harus berusaha. Itu kekhawatiran saya kemarin. Terjadi? Yang kalau mengenai kesehatan alhamdulillah sampai sekarang masih mampu saya ikuti. Iya. Dan Nggak sakit masih terus sampai tengah malam dan alhamdulillah untuk pekerjaan tugas melalui IT kalau saya bingung saya hubungin aja gitu. Kita sekarang lihat dari YouTube saja sudah bisa ya. Iya, jadi saya Belajar saya dari situ. mulai portofolio Iya. digital saya belajar. Kemudian saya sebelumnya nggak tahu bagaimana masukkan suara ke Canva gitu kan. Alhamdulillah setelah itu belajar lah, alhamdulillah sudah tahu. Satu hal yang barangkali kejadian ya, Iya. mengenai berbicara tadi ya. Ketika nanti kemarin ada forum diskusi kasih itu kawan-kawan kan kita ditanya-tanya di situ. Memang kejadian, maksudnya ketika saya sudah berbicara dan gugup itu datang, ini otak nggak mampu lagi berpikir, apalagi ya habis ini kata apa lagi, itu masalahnya, itu yang kejadian. Tapi yang saya perhatikan ketika ikut bersama-sama dengan fasilitator dan CGT, saya melihat ibu aktif, maksudnya bisa menyuarakan apa yang menjadi apa aspirasi ibu. Saya lihat ibu aktif di situ gitu. Artinya menurut itu hanya mungkin pandangan ibu saja, ibu ngerasa seperti itu gitu kan. Kalau blank itu biasa mungkin kan. Blank ya, Kalau kita blank biasanya kita buat aja dengan pemikiran yang lain misalnya kan gitu. Kayak saya aja mungkin kan ngomong saat ini dengan ibu bisa saja terjadi yang namanya Nah, iya, kayak gitu. Dan kalau sudah begitu, ini nggak mampu lagi. Apalagi stop di situ, nggak mampu lagi. Apa namanya? Mencari kata-kata yang harus dikeluarkan itu nggak mampu. Mungkin nanti kita bisa juga belajar dari, kalau saya lihat dari Instagram misalnya kan Bu, lihat dari Reels gitu, bagaimana animasi panggung gitu kan. Itu saya coba juga Ibu kemarin kayak mana caranya supaya kita lebih fokus waktu dalam proses berdiskusi gitu. Itu saya pelajari juga gitu, karena kadang-kadang kan itu dibutuhkan gitu. Kita harus berubah. Karena kan ini masih sebulan, belum lagi jalan yang sampai bulan November nanti kan pasti Ke depan masih makin terus ada diskusi, ada presentasi kan gitu. Apalagi menghadapi pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang mungkin aduh apa itu ya jawabannya gitu kan. Coba berinya aja. Apalagi kita nggak fokus ya, misalnya ada pegang pekerjaan lain. Tapi itulah berharap semuanya kekhawatiran itu bisa dilewati. Iya betul. Ya pasti itu. Dengan cara kan mungkin kita lebih banyak membaca atau mencari referensi bagaimana menghindari kekhawatiran tadi. Selanjutnya Ibu, apa saja harapan yang sudah terwujud setelah pembelajaran 1 bulan ini? Apa harapan itu yang sudah terwujud menurut Ibu? Barangkali yang penerapan filosofi sehat tadi ya. Karena saya juga setelah saya terapkan, memang betul anak-anak itu harus begini kan seperti itu. Bagaimana maksudnya gini? Artinya gini kan, kita sudah melakukan perubahan. Apakah perubahan itu hanya sampai kepada kita saja atau sudah sampai ke anak-anak kita? Alhamdulillah saya rasa sudah ya, walaupun belum maksimal. Iya, betul. Dalam proses semua ya. Iya, karena kebetulan anak-anak kelas 9 sudah paling hanya berapa kali pertemuan kemarin sebelum mereka ujian. Selesai mereka, ini anak-anak kelas 1 sudah ujian. Hanya berapa kali pertemuan juga. Hanya beberapa kali lah bisa saya terapkan apa yang setelah saya artinya sudah terwujud lah beberapa harapan yang pertama kita inginkan itu kan. Ada harapan baru yang Ibu harapkan untuk pembelajaran berikutnya gitu, misalnya pembelajaran di 1 bulan ke depan. Nanti kan udah mulai masuk pelajaran baru, ada nggak harapan baru? Kita kan baru masuk modul 1-2, alhamdulillah sudah selesai tadi kasih jadi modul 1-2 itu saya tahu ada nilai saya selama ini nilai yang saya tonjolkan saya rasa saya tonjolkan masih ini semua. Jadi insya Allah setelah ke depan sebulan mudah-mudahan banyak lah muncul nilai yang saya terutama yang 5 nilai berdiri, kolaborasi, efektif pada siswa. Itulah. Pokoknya kita berharap artinya harapan baru Ibu di pendampingan kita yang ke depannya Ibu bisa memahami lagi atau menerapkan lagi nilai-nilai peran Ibu juga tadi.
Selanjutnya bagaimana dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah dan rekan guru selama pembelajaran? Kemarin waktu mau aksi nyata saya cerita di sama tapi macam mana itu rasanya pelajaran bikin aja nanti begini ya nanti kirim sama videonya ya nanti tahu ya saya rasa itu udah bertahun-tahun ya sudah kepala sekolah juga kemarin kita orientasi ini itu datang senang lah itu ada guru dari sekolahnya yang bilang nah kemudian saking senangnya kan ibu itu kemarin ibu itu perwakilan kepala sekolah menyatakan Iya, sampai selesai baru pulang. Iya. Luar biasa. Lalu kemudian dalam dalam kata sambutannya dibilangnya gini, bekerja harus ikhlas. Nah itu sebenarnya kata-kata langsung yang Iya, kita iya. seperti itu. Sampai sekarang pun kalau misalnya Bu, aku nggak bisa ya ada kegiatan ini, udah nggak apa-apa ya. Nah seperti itu. Jadi mendukung sekali rekan-rekan semua, kepala sekolah juga. Tapi artinya gini, untuk pembelajaran ya kepala sekolah, rekan guru masih mendukung ya. Tapi kalau untuk membuat perubahan mungkin belum ya. Membuat perubahan kepada guru, contohnya tadi kita guru penggerak, tugasnya adalah penggerak, membuat orang menjadi bergerak. Mungkin ini PR untuk kita untuk dalam perubahannya. Seperti itu mungkin kita butuh proses untuk lebih lagi. Karena memang itu harapan dari guru penggerak sesuai dengan nilai guru penggerak. Tapi sebenarnya kalau berhubungan dengan menggerakkan itu sih sudah mulai secara pribadi mensosialisasi. Mantap, luar biasa. Bukannya kita selalu mantap. Tapi hanya masih ke pribadi. Iya, betul. Harus begitu ibu ya, harus begitu gitu. Jadi lupa tadi saya bilangnya harapan saya sebenarnya salah satunya adalah buat sosialisasi di sini kemudian mengenai filosofis yang hadir ada guru-guru di sini. Tapi belum saya sampaikan kepada kepala. Karena itu cara kita bagaimana berubah ya. Bagaimana cara kita berubah? Karena di sini kan target kita bukan cuma merubah pembelajaran kita saja, tapi bagaimana kita merubah seluruh keluarga yang ada di sekolah ini gitu. Sebagai seorang guru. Karena tugas kita itu bukan cuma sampai di bulan November. Setelah bulan November itulah kerja nyata kita sebenarnya. Tergerak dulu kita ya kita dulu sebenarnya. Tapi aku sudah mulai gitu, mulai menggerakkan gitu. Dari walaupun masih sekian iya, persen betul, memang harus begitu karena kita nggak punya kekuatan bu, kita nggak punya power. Kalau kita misalnya wakil kepala sekolah atau kita misalnya orang yang dekat dengan kepala sekolah gitu, mungkin kita masih punya power untuk memberikan penekanan gitu. Bahwa ada perubahan kok gitu. Tapi kalau kita hanya guru biasa mungkin ini proses yang atau PR yang baik. Secara perlahan kita dulu kayak mana merubah mindset kita, lalu kita pelan-pelan masuk ke teman-teman kita. Luar biasa, itu sudah mulai jalan. Itu tadi yang saya harapkan dari awal tadi nih ibu, apa ceritanya? Udah sampai di mana ini perkembangan ibu gitu? Terima kasih Panji. Memang kalau saya rasa proses PGP ini mantap, luar biasa. Berubah. Iya betul. Tapi mungkin untuk kalau untuk semua guru di sini ya. Karena kalau di lingkungan guru-guru yang mereka pikirkan jadi guru penggerak itu capek. Ya, capek dan mereka tidak mampu membagi waktu menurut mereka seperti itu sebenarnya. Mereka nggak mau direpotkan dengan tugas-tugas. Iya, mereka lebih santai. Sebenarnya itu. Dan memang sebelum saya ikut ini PGP saya juga di situ. Di posisi iya, posisi yang malas begini malas. Saya tidurkan. Betul. Tapi alhamdulillah mulai dari awal karena memang sudah keinginan. Ya, alhamdulillah ada efeknya lah inovatif untuk diri sendiri saja begitu. Berarti sudah datang ke kita tergerak itu ya. Baiklah ibu, kita akan lanjut ke tingkatan selanjutnya. Oke. Kita akan masuk ke tindak lanjut hasil pembelajaran. Ini terkait dengan implementasi perubahan di ruang kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kita ajukan. Yang pertama, berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah ibu pelajari, apa perubahan yang telah dilakukan? Yang pertama di dalam kelas ya. Saya sudah mulai mendesain pembelajaran sesuai dengan pengajarannya anak-anak. Saya berusaha semampunya agar pembelajaran itu menyenangkan bagi anak. Kemudian di dalam pembelajaran itu karena anak-anak SMP masih sukanya bermain ya kita bermain juga dalam kelas. Kemudian saya mulai sering menggunakan media pembelajaran yang berbasis media digital seperti itu ya. Kemudian pembelajaran yang interaktif juga ya. Dimana di sini guru dan siswa saling berkolaborasi lah namanya. Karena sebenarnya sesuai yang filosofis yang ada itu bahwa guru itu sebagai fasilitator. Di dalam kelas guru itu bertindak sebagai fasilitator. Seperti itu. Jadi itulah perubahan-perubahan salah satu di antaranya ya. Artinya pemikiran Ki Hajar Dewantara sudah membuat ibu melakukan perubahan. Iya, sudah mulai.
Baik, selanjutnya, apa saja pembelajaran yang Ibu dapatkan dari modul filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yang mendorong Ibu ini melakukan perubahan? Banyak ya Bu ya, Iya. bahwa pengajaran dan pendidikan itu banyak berbeda, Iya, betul. tapi nggak boleh dipisahkan Iya. karena memang saling terkait. Nah, pengajaran itu adalah proses pendidikan transfer ilmu untuk kebutuhan mereka dalam percakapan hidup secara lahir dan batin. Nah, sedangkan pendidikan memberikan tuntunan kita harus menuntun siswa sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam mereka. Nah, ini tujuannya agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Karena nantinya kan mereka akan terjun ke masyarakat itu. Seperti itu. Artinya kita sekolah itu adalah tempat bagaimana kita mengubah karakter anak supaya dapat diterima oleh masyarakat. Iya, jadi dalam pendidikan dan pengajaran mereka memperoleh ilmu, kemudian kita juga membentuk karakter mereka seperti itu. Nah, kemudian kita, karena mereka tadi memiliki dua kodrat alam, kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah kodrat lingkungan mereka. Nah, kodrat zaman, kodrat di zaman mana mereka hidup. Nah, kita harus bisa menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman, dan setelah kita sesuai pembelajaran yang kita sesuaikan, supaya pembelajaran ini tadi berhasil sebagai pendidik maupun sebagai pengajar seperti itu. Nah, kemudian bahwa dengan kita ketahui bahwa anak memiliki kodrat alam dan kodrat zaman, maka guru itu bertindak sebagai penuntun. Kita menuntun mereka. Filosofis GHD bahwa ada Ing Maso, Suntulodo, Ing Madia, Ing Karso, Tuturi ada ya. Di depan kita sebagai teladan, di tengah kita harus mampu memotivasi mereka, kemudian di belakang kita harus tetap memberikan dukungan seperti itu. Jadi kita menuntun dari awal sampai kemudian mereka memiliki karakter yang baik. Baru kemudian Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwa pendidikan itu menyemai sawah ya Bu. Ibaratnya anak didik itu adalah tanaman, padinya seperti itu. Jadi kita harus mampu merawat mereka sesuai dengan kebutuhan tanaman tadi. Tentu tanaman yang satu dengan jenis tanaman yang lain tidak berbeda ya, ya, sehingga berbeda perlakuannya. Jangan kita tanam padi, kita kasih pupuknya yang salah, ya kan yang dulu rumput. Nah, ya itu. Jadi kita sesuaikan. Kita sesuaikan dengan kebutuhan mereka. Seperti itu. Nah, ada pun relevansi pemikiran Ki Hadi dengan kurikulum saat ini. Di Indonesia ada dua kurikulum ya, ya. Yang pertama masih ada sekolah yang menggunakan kurikulum 2013 dan ada kurikulum IKN ya. Nah, kurikulum 2013 kita ketahui ada tiga hal, ada tiga aspek: pengetahuan, kemudian sikap, keterampilan. Nah, ini juga sangat relevansi dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai konsep pendidikan ini, bahwa Ki Hajar Dewantara dalam menuntun siswa tadi dalam pendidikan yang kita utamakan itu adalah budi pekerti ya. Sama dengan di kurikulum 2013 kan ada karakter juga ya. Jadi sangat relevan sekali dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, dengan IKN, kurikulum IKN yang sekarang sedang dikembangkan pemerintah, apa relevansinya? Bahwa Ki Hajar Dewantara itu mengutamakan kemerdekaan belajar ya. Anak-anak itu sebenarnya setiap manusia itu adalah manusia merdeka. Nah, tetapi merdeka itu ada batasannya, seperti itu. Maksudnya gini, makna merdeka itu sendiri bukan seperti sebebas-bebasnya, iya. tapi makna merdeka itu dengan makna yang lebih terarah gitu. Iya, jadi siswa dalam IKN dan juga sesuai dengan filosofi Ki Hadi, bahwa siswa itu bebas harus bebas mengembangkan minat dan bakat yang mereka miliki. Nah, itulah tugas kita sebagai guru di sekolah. Nah, kemudian jadi perlu ada perubahan ya dia dari yang selama ini ibaratnya konvensional namanya, kemudian ke arah yang menyenangkan. Kalau selama ini terpusat kepada guru, maka kemudian harus terpusat kepada siswa. Ada tiga prinsip perubahan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara yang disebut asas rekon. Yang pertama, asas kontinuitas. Asas ini merupakan pengembangan pendidikan harus dilaksanakan secara terus menerus. Nggak boleh udah sampai di sini ya. Selesai pendidikan selesai gitu ya. Karena kan pendidikan itu nggak ada batasnya, harus terus lanjut. Kemudian ada asas konvergensi. Pengembangan pendidikan yang dilakukan boleh mengambil dari berbagai sumber, tapi harus disesuaikan dengan kebutuhan yang kita miliki sendiri. Nah, yang terakhir asas konsentris. Asas konsentris ini adalah pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri, sesuai dengan kepribadian adat dan budaya kita. Kita boleh mengambil pendidikan dari luar, dari barat misalnya, tapi kemudian sampai di sini harus kita ubah, harus disesuaikan dengan adat dan budaya kita, seperti itu. Untuk di lingkungan ini aja mungkin kan ada SMP 1 misalnya, kan ada SMP 2, ada SMP 9, ada SMP 10. Pastinya di sana kebutuhan siswanya sudah mulai berbeda. Ya kan Bu, tergantung dari bagaimana karakteristiknya, lingkungan belajarnya gitu. Iya. Jadi kita memang harus menyesuaikan dengan keadaan yang seperti itu. Iya, betul. Selanjutnya Ibu, ada tadi Ibu sudah sampaikan bahwa Ibu sudah melakukan perubahan-perubahan dalam proses pembelajaran, membuat suasana belajar yang lebih interaktif dan menyenangkan dengan mengikuti keadaan atau karakteristik
siswa kita yang istilahnya kalau SMP masih ingin bermain kan Iya. gitu. Lebih banyak kita masukkan teknik-teknik bermain di sana gitu. Nah, dan di sini yang menjadi pertanyaan dari saya, bagaimana respon peserta didik dengan perubahan yang dilakukan tadi? Alhamdulillah sampai saat ini saya lihat mereka antusias ya. Iya, iya. Setelah saya melakukan pembelajaran, saya hubungi wali kelasnya. Secara karena mungkin kalau dengan wali kelas, anak-anak bisa leluasa ngomong. Iya, Gitu. Kalau Bu, tolong tanya anak-anak, bagaimana tadi kesan mereka pembelajaran? Oh iya, besok ya, gitu. Karena ibu itu juga mengetahui karena sudah saya bilang, kami begini-begini di kelas. Kemudian ibu itu masuk ke kelas, baru ditanya sama anak-anak, terus anak-anak, enak Bu, maunya begitu lah semua guru. Nah, seperti itu. Karena selama ini kita hanya berada di situasi ceramah, diskusi. Diskusi ini sering sekali tidak terpimpin. Iya, betul. Diskusi itu kita hanya kasih nih materinya, bahas, selesai. Tanpa kita memberikan seperti LKPD atau tuntunan-tuntunan yang buat mereka lebih terarah lagi, mereka mau ngapain, apa ini selanjutnya targetnya, apa tujuan dari proses ini gitu. Selama ini kita hanya ceramah, diskusi. Kalau diskusi kan kita biasanya guru lebih tenang ya kan, biar anak-anak itu yang kerja kita cuma melihat saja gitu kan. Padahal berdiskusi itu pada dasarnya bukan seperti itu kan gitu. Jadi dengan mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita sudah terbuka ya Bu ya, mulai terbuka bahwa diskusi itu bukan seperti itu gitu. Apalagi sekarang ada asesmen-asesmen yang mendukung bagaimana kita memahami karakter anak gitu. Sebenarnya dia butuh kita itu ngajarnya seperti apa. Penilaian yang kita berikan kepada mereka pastinya sudah berbeda. Itu yang disebut dengan pembelajaran berbagai. Jadi dapat respon lah dari ibu wanita. Sudah dapat cerita lah tentang anak-anak. Bagaimana respon ibu tentang itu? Setelah saya mengetahuinya, oh rupanya memang begitu, harus begitu rupanya. Lalu kemudian saya masuk ke kelas. Kalau selama ini saya masuk ke kelas, aku nggak ditekan-tekan. Kalau selama ini supaya takut anak-anak ya kan, supaya dia mau duduk dia. Iya. Biasanya saya masuk kelas, tolong ya, ini bagus kan. Tapi setelah mengetahui filosofis pendidikan mengenai Ki Hajar Dewantara, justru dari awal kita harus menunjukkan wajah yang ramah dan bersahabat. Iya, seperti itu. Banyak senyum. Ya. Jadi anak-anak yang tidak tegang lagi, enjoy mengalir. Pembelajaran pun Bu mengalir. Iya. Jadi lebih enak, lebih nyaman kita. Walaupun ribut, tapi ternyata dia mengalir. Semua bagian dari kelas itu ikut berpartisipasi. Iya, betul. Selama ini ada yang tidur di ujung, ada yang nggak peduli, ada yang sibuk dengan dirinya sendiri. Seperti kemarin kami bercerita-cerita di kelas sambil pengawas ujian, sambil cerita-cerita juga ya kan. Siapa anak guru yang kalian tidak suka? Mengalir aja Bu. Bahkan yang selama ini terkenal di sini karakternya suka melawan, malah dia menyuruh gurunya minta maaf sama dia. Disuruhnya gurunya minta maaf sama, tapi kemarin, rupanya ada ibu begini. Jadi kita selama ini nggak tahu kebetulan dia seperti apa. Kita nggak tahu karakteristik, karena kita cuma ditekankan bagaimana supaya materialis. Ya kan Bu, selama ini kan begitu. Harus habis ini. Kalau nggak habis nanti nggak mencapai ke KKM-nya. Kan gitu. Tapi kalau sekarang kita sudah lebih merdeka, dalam arti kita lebih leluasa dalam menyampaikan materi pembelajaran kita sebenarnya itu. Nanti mungkin udah masuk ya kurikulum merdeka di sekolah kita nanti baru ini ya. Sudah berapa kali di sekolah ini melakukan pelatihan-pelatihan tentang IKN? Sudah ada 3-4 kali. Iya, berarti tapi nggak semua ya. Sudah terbuka mindset ya. Hanya beberapa perwakilan yang sering ke pendidikan yang dinas mengadakan. Kalau di sekolah ini belum pernah di sini. Oke, berarti nanti ini memang harus dilaksanakan Bu, supaya warga sekolah, ternyata bukan cuma kita guru, anak-anak, orang tua siswa, komite, sebenarnya mereka juga harus tahu gitu. Iya, karena nanti bahasa di masyarakat, kurikulum merdeka, ternyata menurut mereka anak-anak merdeka, tidak belajar, gurunya jadi lebih santai. Padahal tidak seperti itu. Karena saya sendiri aja yang kami di sekolah kami ada guru yang berpendapat demikian. Padahal dia guru, katanya dia dapat informasi dari masyarakat. Sekarang kita ya kalau kurikulum merdeka, kita merdeka. Dalam hal apa saya bilang gitu, makanya ubah dulu mindset kita, lakukan dulu pelatihan-pelatihan. Biasanya kalau kami dipaksa sudah buat ikut pelatihan mandiri atau pelatihan yang dibuat oleh sekolah supaya terbuka lah gitu pemikiran seperti apa. Harusnya memang pelatihan itu sekolah yang buat ya. Pelatihan mandiri tadi di platform IKN itu termasuk pelatihan mandiri. Iya. Tapi nggak bisa harus dipaksa. Harus dipaksa seperti itu. Karena dipaksa dalam arti bukan penekanan yang bersifat negatif ya, artinya agar bekal kita, pemahaman kita di kelas dalam pembelajaran nanti jadi ada gitu. Iya. Percuma kita sudah ganti kurikulum kalau tetap masih di dalam suasana yang sama seperti zaman dahulu. Iya. Selanjutnya, menurut Ibu, apa hal yang sudah baik dari perubahan tersebut? Apa hal yang sudah baik menurut Ibu dari perubahan yang dilakukan tadi? Paling tidak setelah pembelajaran yang saya lakukan, kemudian siswa berpandangan positif terhadap gurunya. Kalau selama ini gurunya itu menakutkan, kemudian gara-gara itu kemudian minat dan motivasinya belajar kurang.
Tapi setelah mengetahui pembelajaran yang baru dilakukan tadi, ada pandangan mereka terhadap guru itu berubah, dan pandangan mereka terhadap belajar itu berubah, tidak dipaksa lagi seperti itu. Itulah yang sudah baik, yang sudah Menurut ya memang itu Iya. tujuan kita kan itu, Iya. merubah suasana itu menjadi lebih enak kan, itu lebih Iya. menyenangkan. Apa saja menurut Ibu yang perlu diperbaiki ke depan? Yang pertama sekali mungkin memperbanyak wawasan ya untuk saya sendiri dan pengembangan diri. Game-game apa kira-kira yang membuat mereka lebih antusias seperti itu. Dan kemudian untuk guru-guru yang lain juga, maunya mereka juga mengetahui apa yang sudah saya ketahui, sehingga terjalin nanti kolaborasi antara guru, kepala sekolah, bahkan guru dengan siswa, dan juga dengan orang tua siswa. Ini sudah masuk ke materi praktisi? Belum. Nanti sebentar lagi masuk ke materi praktisi pembelajaran. Ada tugas berat di situ. Tugas beratnya dalam arti Ibu harus bisa membuat perubahan kepada warga sekolah dengan membentuk praktisi pembelajaran di sekolah. Seperti kolaborasi lah itu. Seperti apa? Kalau kita di sekolah kita sebut MGMP atau kelompok-kelompok belajar. Tidak hanya di pelajaran saya saja. Iya. Sebenarnya kalau di kurikulum mereka itu dia masalahnya. Apa itu? Kalau nggak kayak gini nggak terbongkar ini. Itu dia masalahnya kan, kita tidak punya kebijakan kan. Kita tidak bisa membuat kebijakan. Gini, kita kan hanya seorang guru biasa. Iya. Tadi Ibu sudah bicarakan tentang dukungan dari kepala sekolah. Artinya ketika akan ada proses pembentukan praktisi pembelajaran, ini akan Ibu sampaikan kepada kepala sekolah. Nantinya pun Ibu akan berperan dalam membuat visi misi sekolah. Ibu juga nanti akan berperan dalam pembuatan tujuan pendidikan di sekolah. Jadi artinya ini nggak main-main tuh. Guru penggerak itu akan berada di dalam seluruh program yang ada di sekolah. Bersiap. Ya, itu proses karena itu nanti akan ketika dibentakkan kita atau ditugaskan kita untuk membuat praktisi, Ibu harus menyampaikan ini ke kepala sekolah. Nanti kepala sekolah yang akan melakukan gerakan. Ini pun juga istilahnya gini, kita perpanjangan kita ke sekolah atau ke bidang kurikulum. Bagaimana ya kalau kita buat seperti ini? Bukan menunjukkan bahwa ini tugasmu ini loh, suruh ngapain ini, enggak gitu, tapi kita berusaha bagaimana memberikan saran dan pendapat kita kepada sekolah. Memang kemarin ada beberapa hal yang terbentuk ketika membuat visi misi sekolah. Kenapa? Karena merasa kepala sekolah tidak menginginkan guru penggeraknya memberikan saran kepada visi misi sekolah. Ada yang seperti itu. Artinya berarti dukungan kurang. Ya. Kalau Ibu yang dari Ibu diceritakan tadi, dari mulai sarana prasarana, moral, semuanya lah istilahnya dikasih dukungan penuh kepada Ibu. Itu sudah jadi satu nilai plus untuk Ibu. Gitu. Jadi nanti dari situ pun Ibu bisa mulai mengingatkan kepala sekolah, Ibu ada program seperti ini Ibu. Gitu. Bagaimana ini kita mulai Bu sedikit-sedikit. Memang mulai baru luar biasa. Ya. Membuat perubahan semua orang bisa menerima. Ya. Tidak semua orang bisa menerima. Tapi harus konsisten. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, konsisten kontinu. Ya. Perubahan itu harus terus walaupun pelan-pelan, tapi pasti akan ada. Pasti. Karena mau nggak mau mereka akan berubah. Sesuai dengan tuntutannya. Gitu. Tenang aja. Bisa dikatakan. Oke. Iya, dipermudahkan lah ya. Iya. Oke. Selanjutnya perubahan konkret yang telah dilakukan di dalam kelas, apakah sudah dituangkan ke dalam jurnal refleksi mingguan itu? Aksi nyata modul 1? Sudah ya. Nanti kita bisa lihat hasilnya, kirimkan ke saya supaya kita masukkan ke dalam laporan pendampingan aksi nyata. Itu hanya ada di kami. Ibu kan cuma memasukkannya ke dalam jurnal refleksi mingguan. Kalau di kami itu dalam bentuk penilaian bahwa Ibu sudah melakukan aksi nyata modul 1. Dan nanti di berikutnya ada penyetoran lagi untuk modul 1, 2, 1, 3 dan seterusnya. Baik, bukan. Oke, baik Ibu, kita masuk ke pembuatan kerangka portofolio. Jadi di sini ada kerangka portofolio yang sudah kita pelajari kemarin waktu lokakarya orientasi. Jadi sebenarnya pada sesi ini kita melakukan diskusi dan pembimbingan sebenarnya bagaimana pembuatan kerangka portofolio. Harusnya pembimbingan sudah. Kalau kemarin kan hanya penyampaian saja, belum ada pembimbingan, belum ada praktek. Jadi sekarang sebenarnya kita ada sekitar 1 jam itu untuk pembimbingan. Oke, sekarang pertanyaan yang akan saya ajukan yang pertama adalah media atau platform apa yang Ibu gunakan untuk membuat portofolio digital? Google saja. Oh ya, pakai Google saja sesuai dengan yang diarahkan dari kegiatan lokakarya orientasi kemarin ya. Kemudian yang kedua, komponen apa saja yang akan dituangkan ke dalam portofolio digital itu? Kemarin kalau nggak salah ada 4 ya. Apa aja Ibu? Profil, aksi nyata, artefak aksi nyata, lalu refleksi, umpan balik,
sertifikat Dan dan pendidikan. sertifikat dan pendidikan. Berarti ada 5 ya, ada 5 komponen yang ada di dalam. Apakah kelima itu sudah ada komponen-komponennya? Sudah lengkap? Sudah mana? Boleh nggak itu? Enggak ya? Sesuai dengan tadi, karena kalaupun terlalu banyak tidak cantik tampilannya. Oh, Baiklah, sekarang kita akan membuat pembimbingan sesuai dengan panduan yang sudah diberikan pada saat lokakari orientasi. Baik Ibu, kita masuk ke peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Kemarin waktu lokakari orientasi kita sudah membuat peta posisi diri dengan beberapa kompetensi. Bisa disebutkan Ibu apakah saja kompetensi yang dibuat? pengembangan diri dan orang lain, kepemimpinan pembelajaran, kepemimpinan manajemen sekolah, kepemimpinan pengembangan sekolah. Nah, dari keempat atau 5 tadi, dari keempat kompetensi tadi, menurut Ibu apa yang sudah baik? Apakah kompetensi orang tadi atau kompetensi pembelajaran? Apa yang menurut Ibu sudah baik atau berjalan baik saat ini? Barangkali belum maksimal ya Bu ya. Pengembangan diri. Kalau orang lain belum Maksimal ya? Iya, masih pengembangan diri. Baru kemudian kepemimpinan pembelajaran. Baru itu kepemimpinan manajemen sekolah, itu tadi masalah diri ya. Barangkali itu waktu kalau ini. Oke, berarti saat ini yang kompetensi yang sudah baik menurut Ibu itu tadi dari pengembangan diri sendiri. Orang lain masih perlu proses, dan betul kemudian kepemimpinan dalam pembelajaran gitu yang sudah berjalan baik ya Bu ya, dari berdasarkan cerita Ibu tadi. Jelaskan alasannya Bu, kenapa kompetensi itu jadi sudah baik gitu? Iya. Sebelum ini pendidikan guru penggerak ini Bu, saya sering mengikuti pelatihan mandiri ya. Termasuk kemarin ada GWE ya Bu. Iya. Alhamdulillah kami ada beberapa orang berkolaborasi dan alhamdulillah lulus semua. Cuma menuju ke level 2-nya masih menunggu waktu, belum ada sampai sekarang 2. Saya termasuk pengembangan diri ya Bu ya, dalam IT. Pengembangan diri dalam pembelajaran artinya apa yang sudah Ibu dapatkan dari pelatihan-pelatihan tadi sudah Ibu ajarkan atau Ibu sampaikan kepada siswa-siswa Ibu supaya mendapatkan pembelajaran yang interaktif ya Bu ya. Kemudian saya juga sering mengikuti webinar. Saya usahakan itu tahun ini setiap tahun harus ada. Itu mantap Ibu, luar biasa. Kemudian tapi kalau orang lain kan masih proses ya, karena kita kan baru mulai. Lalu kemudian kepemimpinan dalam pembelajaran. Ini mau tidak mau kita harus mampu ya. Jadi alhamdulillah saya berusaha untuk itu. Saya rasa sampai saat ini untuk memimpin pembelajaran yang sesuai filosofi Istihaza dengan cara, saya pikir saya mampu. Tapi sudah baik lah yang menurut Iya, itu ya. Jadi menurut Ibu selanjutnya kompetensi apa yang perlu Ibu tingkatkan? Pertama tadi pengembangan orang lain ya, karena kita juga harus berkolaborasi dengan orang lain. Kemudian kepemimpinan manajemen sekolah dan kepemimpinan pengembangan sekolah ini kan berhubungan satu sama lain, bahkan pembelajaran di kelas juga pasti berhubungan dengan kepemimpinan manajemen sekolah ataupun pengembangan sekolah. Itu yang mungkin perlu ditingkatkan ke depannya. Setelah Ibu mengetahui umpan balik yang terjadi, apakah ada perubahan rencana dari apa yang sudah Ibu buat di situ? Kan ada rencana-rencana yang kemarin Ibu buat kan? Makanya saya bilang tadi coba di LK3 kalau nggak salah itu di situ dijelaskan apa rencana Ibu sebenarnya gitu. Itulah peta posisinya. Apa rencana Ibu dalam proses pengembangan diri ini gitu kan? Ada nggak perubahan yang ingin Ibu lakukan selanjutnya? Artinya nanti di pertemuan berikutnya kami akan melihat apakah perubahan rencana yang Ibu lakukan ini berjalan atau tidak. Dalam hal untuk pengembangan diri dan juga termasuk orang lain, mungkin yang pertama sekali target saya menggiatkan kembali MDMP, tidak hanya di bidang studi yang saya aku, tapi juga semua bidang studi yang ada di sekolah ini, itu juga yang pertama. Karena di situ kan ada kegiatan menggerakkan orang lain. Nah, kemudian untuk kepemimpinan manajemen sekolah itu saya harus berkolaborasi dengan sesama warga sekolah. Itu kerjasama yang perlu dilakukan ke depan. Saya akan lebih giat, lebih merencanakan lah ya apa saja nanti mulai didesain lah rencananya mau buat apa aja gitu tentang proses yang ingin Ibu lakukan perubahan tadi. Kemudian kepemimpinan pengembangan sekolah, saya bekerja sama dengan kepala sekolah dan lembaga yang terkait akan mengundang orang tua siswa untuk bekerja sama apa saja yang perlu dikembangkan di sekolah kita ini, apakah visi misi kita perlu diubah, apakah perlu ditambah atau dikurangi. Itu kalau untuk berkembang itu harus ditambah ya, malah dikurangi. Jadi karena memang orang tua siswa juga wajib lah ikut dalam perkembangan yang terjadi di wajib. Jadi pendekatan kepada rekan sejawat saya, pendekatan kepada kepala sekolah agar saya akhirnya memperoleh dukungan yang lebih kuat lagi. Luar biasa perjuangan Ibu untuk membuat perubahan di sekolah ini dengan harapan yang sangat besar
supaya Ibu bisa melakukan perubahan yang lebih signifikan lagi, Ibu lebih percaya diri dan lebih berani untuk memberikan Iya. perubahan di lingkungan SMP 9 ini. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian akhir. Di sini ada refleksi. Kita akan melakukan refleksi terhadap pendampingan saat ini. Yang pertama itu apa pembelajaran yang Ibu dapat atau ada ide baru yang Ibu dapatkan dari sesi pendampingan kita ini. Kan bisa ada panjang cerita Ibu. Iya. Apa pembelajaran yang Ibu dapatkan? Ada nggak ide baru yang akan dilaksanakan selanjutnya? Pembelajarannya tadi itu sudah portofolio digital ya, Iya, Mbak. betul. Banyak ilmu baru yang saya dapat Insya dari Ibu. Allah. Nah, kemudian di sini kita juga tadi membahas lebih jauh peran saya di sini itu apa, kan tadi Ibu banyak memberikan saran-saran, jadi Ibu soalnya ke depan itu bisa terlaksana ya, itu dengan bantuan Ibu juga sebagai pengajar praktik saya. Kemudian hal baru, Iya, ide baru apa yang Ibu dapatkan dari ada nggak tadi kita cerita yang menemukan oh iya ya ini nanti akan saya laksanakan seperti itu. Dari saran-saran yang sudah kita berbagi tadi gitu kan, yang akan Ibu buat untuk selanjutnya. Ibu tadi menyarankan untuk lebih giat ya dalam kerja sama. Nah ini ke depan yang perlu saya terapkan. Pelajari rencana-rencana. Iya, pelajari rencana-rencana apa yang akan kita lakukan ke depannya. Nah, rencana-rencana ini nanti bisa kami remukan melalui Ibu kepala sekolah di sini pada waktu awal ajaran baru. Iya betul ya. Di situ nanti kami bahas ya. Seperti itu. Selanjutnya apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dari pendamping atau pengajar praktik di pendampingan berikutnya? Apa yang menurut Ibu sudah baik? Apa yang perlu saya perbaiki untuk pendamping? Saya sudah balik ya, Bu. Kita mulai dari tadi Iya. bisa dikatakan ini wawancara ya. Cerita Tapi curhat diskusi, ya, curhat curhat juga ya. sama. Iya. Jadi mengalir begitu saja. Yang saya takutkan sebelumnya nanti saya udah Enggak. dilihat tadi dari rumah, nanti itu bisa melihat penampilan saya enggak seperti itu, tapi ternyata hal yang saya takutkan tidak terjadi. Saya harap ke depan enggak ada yang tidak baik menurut saya. Malah alhamdulillah Ibu peran Ibu menambah kepercayaan diri saya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan Iya, bisa betul. bermanfaat. Baik Ibu, ini sesi terakhir kita dalam pendampingan. Saya ketemu Ibu yang luar biasa. Semoga saya jadi sedih Bu. Semoga Ibu bisa lebih kuat lagi untuk berjuang di sini. Karena saya melihat situasi ini, gitu kan. Ibu lebih kuat lagi, lebih bersemangat lagi. Bukan cuma sampai selesai pendidikan saja, tapi bisa Ibu terus membuktikan bahwa Ibu bisa melakukan perubahan. Saya juga merasa terinspirasi oleh Ibu, hebat luar biasa. Bagaimana tadi Ibu ke sekolah sana, tapi memang karena Ibu memang punya power ya, tapi memang walaupun tidak power saja yang diperlukan ya, tapi harus mau kerja keras, mau berbuat dengan ikhlas ya, Itu dia, mau dengan ikhlas tanpa harus dapat ini dapat itu seperti itu. seperti yang disampaikan Ibu kepala. Ya, itu juga inspirasi buat saya. Iya. Di sini ada lagi yang ingin tanyakan, apa yang perlu diketahui oleh fasilitator? Ada hal yang perlu diketahui oleh fasilitator terkait dari pembelajaran kemarin? Saya rasa fasilitator sudah melihat ya, sudah luar biasa sekali sabarnya Ibu itu ya menjawab segala pertanyaan kita, dan itu juga sudah tahu kan keluhan kita. Ya, mau jam berapa saja tahu ya. Jam 12 saya pernah lewat itu kemana juga. Oh secepatnya Bu seperti itu. Karena ada deadline 23.59 Ibu yang seterusnya menghantui kita gitu ya kan. Tapi memang orang-orang yang terlibat di PGP ini memang orang luar biasa. Termasuk Ibu lah salah satunya yang juga sangat luar biasa. Bisa menginspirasi untuk semua yang ada di SMP 9 itu. Amin. Terima kasih untuk pendampingan hari ini. Mudah-mudahan di pendampingan berikutnya kita bisa jadi lebih baik lagi. Terima kasih. Sama-sama Ibu.